Halo guys, selamat datang di channel gua yang bernama Tiang Animex. Dan di hari ini, gua mau ngebahas suatu manga yang berjudul Yopparai Touzoku Dorei no Shouju wo Kou. Dan tidak perlu khawatir, manga ini adalah manga wholesome yang sangat santai. Jadi bisa dinikmati oleh segala usia, kayaknya. Di awal cerita, kita akan melihat seorang bocah dan seorang pria tua. Pria tua itu tampak kebingungan dan setelah sadar, dia langsung mengecek uangnya dan uangnya berkurang. Pria itu mengira anak itu sudah mencuri uangnya dan membentaknya. Anak itu terlihat sangat ketakutan saat si pria tua itu memegangnya. Anak perempuan itu berkata, "Anda telah menggunakan uang Anda untuk membeli saya," ucap sang anak sembari ketakutan. Pria itu terlihat kebingungan dan setelah tersadar, rupanya dia sudah mengingat kembali. Kemarin malam, saat dia sedang mencari seorang gadis, dia ditolak karena penampilannya yang lusuh. Pria itu sangat marah, tapi kemarahannya tidak berguna karena dia dipukuli oleh pegawai di sana. Dan karena dia ditolak dari klub malam, dia memutuskan untuk meminum alkohol dan mabuk-mabukan. Saat dia sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang gadis kecil yang sedang dijual. Entah karena kasihan atau apapun itu, si pria ini membeli gadis tersebut. Setelah mengingat itu semua, si pria ini menepuk dahinya sendiri karena tidak percaya. Saat dia melihat ke arah anak itu sangat kotor dan anak itu sangat bau. Sekaligus anak itu sangat kurus. Sang pria sangat sakit kepala dan menanyakan pada anak itu, "Apakah kau masih ingat jalannya?" Sang anak yang mendengar itu masih mengetahuinya dan mengarahkan pria itu ke penjual budak. Pas sampai ke sana, dia ingin meminta kembali uangnya karena kemarin dia sedang mabuk dan tidak sengaja membeli budak itu. Sang penjual setuju, tapi si penjual itu hanya ingin mengembalikan 10 koin silver. Pria itu terkejut karena itu 1/5 dari harga aslinya. Jika si pria ini tetap menjual kembali anak itu akan dijual ke rumah pertunjukan. Di rumah pertunjukan, mereka akan menaruh anak-anak di sana dan membiarkan monster memakan mereka. Biasanya para bangsawan sangat menyukai pertunjukan yang tidak manusiawi itu. Setelah itu, sang pria merenungkan niatnya untuk menjual kembali anak itu. Dan setelah kejadian itu, sang pria memberikan air pada anak itu untuk membasuh mukanya. Dan setelah anak itu membasuh muka, pria itu berpikir, mungkin wajahnya tak seburuk itu. Tak seburuk itu? Agak sus ya. Okey, lanjut. Dan setelah membasuh muka, anak itu terlihat kelaparan karena perutnya keroncongan. Tapi anak itu terlihat ketakutan dan meminta maaf. Dan setelah melihat itu, sang pria memberikan makanan pada anak itu. Dan anak itu mengambil makanan tersebut. Saat memakannya, anak tersebut menangis bahagia. Dan setelah kejadian itu, sang pria menanyakan nama anak itu. Dan rupanya nama anak itu adalah Tiana. Dan si pria mengenalkan namanya. Nama pria itu adalah Haris. Haris berkata pada Tiana bahwa mulai sekarang sampai seterusnya aku adalah mastermu, okey? Dan Tiana menjawab, "Iya." Dan setelah itu Haris membawa Tiana ke suatu tempat. Saat Haris dan Tiana berjalan bersama, orang-orang menatap Haris dengan tatapan sinis. Dan setelah sampai ke tujuan, rupanya Haris pergi ke kuil untuk menyembuhkan luka Tiana. Di kuil itu terlihat seorang wanita cantik yang bernama Elia. Dan saat Elia melihat Tiana, Elia tidak nyaman pada Haris dan menatap
kasihan pada Tiana. Elia berkata, "Kejam sekali. Sudah kuduga, sepertinya kau benar-benar hidup seperti job thiefmu ya Harisan." Tunggu, sebelum kalian kebingungan, biar gua kasih tahu. Si MC kita ini iaitu Haris mempunyai job sebagai thief dan job itu dianggap sangat buruk di sana. Bisa dibilang si Haris ini mendapatkan diskriminasi kerana jobnya itu. Jadi banyak orang yang bencinya. Okey, udah paham kan? Mari kita lanjut. Tiana berteriak, "Tidak, anda salah. Master tidak akan melakukan hal seperti itu." Dan Tiana memberitahukan pada mereka kebaikan Haris padanya. Setelah Elia mendengar itu, Elia meminta maaf pada Haris dan mengajak Tiana mandi bersama. Mandi bersama, aku nak ikut boleh tak? Okey, lanjut. Setelah itu, akhirnya Tiana dan Elia mandi bersama. Dan saat mereka sedang mandi bersama, Tiana memberitahukan masa lalunya pada Elia. Dan setelah menceritakan itu, Elia memeluk Tiana. Okey, sampai di sini aja. Soalnya videonya udah kepanjangan dan gua udah agak capek ya. Dan like kalau kalian suka videonya, subscribe kalau kalian suka, dan sayonara. お愛に君は気づいてないでしょ。お愛に君は気づいて